Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini saya akan membahas jebakan catur yang sangat mematikan dari buah hitam. Mari kita simak jebakannya. Pada jebakan kali ini bisa kita terapkan jika lawan membuka permainan dengan pion ke E4. Kita balas dengan pion ke E5. Di permainan pada umumnya, setelah kita melangkahkan pion ke E5, pemain putih akan melangkahkan kudanya ke petak F3 dengan tujuan mengontrol petak H4 dan mengembangkan kudanya sekaligus mengancam pion E5. Lalu kita balas dengan kuda ke petak F6. Pion E5 kita ini sengaja kita biarkan tanpa perlindungan. Dalam jebakan ini, pion E5 ini kita jadikan umpan agar putih mau memakannya dengan kuda. Dan jika putih tergiur memakan pion E5 dengan kudanya, maka kita majukan kuda B8 ini ke petak C6 mengadukan kuda. Di sini dikarenakan putih sudah unggul satu pion, besar kemungkinan putih akan memakan kuda C6 kita ini. Jika benar kuda kali kuda, maka pion kali kuda membuka serangan gajah terang kita ini. Dan saat ini pion E4 ini tidak terlindungi dan dalam keadaan terancam kuda. Di posisi ini ada beberapa pilihan langkah yang akan dilakukan putih. Bisa dengan mengeluarkan kudanya ke petak C3 melindungi pion, bisa pion ke D3, atau bisa juga mendorong pionnya terus maju mengancam kuda. Dan di video ini saya akan membahasnya satu persatu. Pertama, jika kuda ke petak C3 melindungi pion, kita balas dengan gajah gelap ke petak C5 menyerang pion di petak F2. Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan putih, yaitu bisa gajah ke C4 atau bisa juga gajah ke E2. Jika putih memajukan gajah terangnya ke petak C4 bermaksud mengembangkan serangan sekaligus membuka jalan raja untuk blokade pendek, maka kuda ke G4 menambah serangan terhadap pion F2. Jika putih blokade pendek, maka kita menteri ke H4 mengancam skakmat di petak H2. Putih pastinya memajukan pion ke H2 mencegah ancaman skakmat menteri sekaligus mengancam kuda. Kita makan saja pion F2 ini dengan kuda mengancam menteri. Di posisi seperti ini kita unggul, karena jika benteng makan kuda, kita dapat benteng. Skak. Pertukaran kuda dengan benteng cukup menguntungkan, bukan? Atau jika putih menteri ke C3 mengancam skak di petak C7, maka kuda makan pion, skak. Pion tidak bisa memakan kuda karena skak double dengan gajah. Raja hanya bisa geser ke H1 atau ke H2. Misalkan raja ke H2, maka kuda balik lagi ke F2, skak. Dan putih kalah di sini. Karena satu-satunya pilihan putih terpaksa harus korban menteri, yaitu menutup skak ke petak H3. Dan jika sayang terhadap menterinya, raja hanya bisa geser ke G2 dan menteri ke H1, skakmat. Sekarang kita kembali lagi ke belakang. Bagaimana jika setelah gajah kita ke C5, putih gajah ke E2 mengontrol petak H5 untuk mencegah kuda naik sekaligus membuka jalan raja untuk blokade pendek. Persiapan kita untuk menaikkan kuda ke petak G4
yaitu memajukan pion ke petak H5. Jika putih memajukan pion ke H3, maka kita majukan saja menteri ke D4, mengancam skakmat di petak F2. Jika putih mengamankan rajanya dengan blokade pendek agar pion F2 terlindungi benteng, barulah kita melangkahkan kuda ke petak G3. Biarkan saja kuda kita dimakan pion. Kita makan lagi pionnya dengan pion. Karena langkah berikutnya kita akan menggeserkan menteri ke petak E5, mengancam skakmat di petak H2. Dan di sini putih dapat mencegahnya dengan pion G3. Dan tetap saja jalankan tujuan kita tadi, yaitu menteri ke E5 mengancam pion. Pion F2 ini tidak akan bisa memakan menteri nantinya karena terkunci gajah. Maka raja geser ke G2. Langkah tak terduga di sini terjadi. Gajah makan pion. Pengorbanan perwira kedua kalinya. Di sini putih pasti memakannya, karena kalau tidak dimakan bisa skakmat di petak G3. Bisa dimakan dengan benteng, bisa juga dimakan dengan raja. Jika benteng makan gajah, maka menteri ke H5 mengancam skak di petak H3 dan diakhiri skakmat di petak H1. Jadi putih harus memberi jalan keluar rajanya dengan benteng ke F4. Lalu kita menteri H2 skak. Raja hanya bisa geser ke F1. Menteri makan pion mengancam benteng, sekaligus menutup jalan raja untuk kabur. Karena benteng kita mengancam skakmat di petak H1. Jadi untuk mencegah hal itu terjadi, putih harus ke F3 melindungi petak H1 dari ancaman skakmat dan membuka jalan raja untuk kabur. Kita makan saja bentengnya dengan menteri. Saat ini putih terancam skak menteri dengan benteng dan gajah terancam pion. Lalu bagaimana jika tadi gajah kita dimakannya dengan raja? Ya, kita benteng ke H2 skak. Di sini ada 3 petak pilihan buat raja geser. Bisa ke E1, bisa ke G1, dan bisa ke E3. Jika raja geser ke E1, maka menteri makan pion skak, dan putih hanya bisa menutupnya dengan benteng. Maka menteri makan benteng skakmat. Dan jika waktu disekak tadi gesernya ke G1, ini lebih parah karena menteri makan pion langsung skakmat. Dan langkah terbaik putih yaitu geser ke E3. Kemudian menteri kali pion skak. Itulah yang terjadi jika di awal tadi setelah pion makan kuda, putih kuda ke C3. Mari kita simak lagi ke belakang. Bagaimana jika setelah pion makan kuda di awal tadi, putih tidak melindungi pionnya, tapi pion maju mengancam kuda? Ya, kita balas saja dengan kuda ke E4, memberi tekanan pada sayap raja. Jika putih pion ke D3 mengusir kuda, kita majukan saja gajah gelap kita ke C5, membantu mengancam pion F2. Jika putih nekat memakan kuda, maka gajah makan pion F2 ini dan skak. Raja tidak bisa geser ke D2 karena terkontrol menteri. Dan juga tidak akan berani memakan gajah karena jelas putih kalah. Jika raja makan gajah, maka makan saja menterinya dengan menteri. Atau jika raja mencoba kabur ke E2, maka gajah terang kita ini ke G4 dan skak. Raja hanya punya satu pilihan, yaitu makan gajah. Lalu menteri kali menteri. Lalu bagaimana jika waktu gajah kita ke C5,
putih tidak memakan kuda, tapi gajah ke E3 menyerang balik gajah. Maka makan saja gajahnya dengan gajah, lalu pion kali gajah. Menteri ke H4 skak. Kedua petak ini terkontrol kuda, dan di sini ada dua pilihan untuk putih. Bisa raja geser ke F2 atau pion G3 menutup skak. Jika raja ke E2, maka gajah ke G4 skak mat. Langkah terbaik putih hanya menutup dengan pion ke G3. Lalu kita kuda makan pion. Jika pion makan kuda, maka menteri makan benteng. Kita lihat lagi sedikit ke belakang. Setelah kuda kita ke E4, putih pion D4 mencegah gajah kita untuk naik ke C5. Kita balas saja dengan menteri, mengancam skak mat di petak F2. Jika putih menghadang menteri dengan pion ke G3, maka makan saja pionnya dengan kuda dan menyerang benteng. Pada posisi ini, tentu putih tidak akan makan kuda dengan pion H2 kali G3, karena menteri bisa memakan benteng. Pastinya pion F2 ini makan kuda kali G3 yang lebih terlihat aman. Padahal sama saja akan membuat putih kehilangan benteng, karena setelah pion kali kuda, menteri ke E4 skak sekaligus mengancam benteng. Menteri ke E2 menutup skak dan kita makan bentengnya. Oke, kita kembali lagi ke belakang. Di posisi awal tadi setelah pion makan kuda, yaitu putih memajukan pionnya ke D3 melindungi pion, sekaligus membuka serangan gajah klubnya. Maka kita gajah ke C5 menyerang pion F2, dan putih gajah ke G6 mengeping kuda. Ini adalah langkah paling umum, dengan tujuan agar kuda tidak bisa membantu serangan gajah. Karena jika kuda melangkah, otomatis menteri jadi terbuka dan menteri bisa dipastikan dimakan gajah. Dan di sini kita sengaja melangkahkan kuda kita memakan pion, membantu serangan gajah, sekaligus mengancam gajah. Buat yang belum tahu jebakan ini, pasti putih akan langsung memakan menteri dengan gajah. Jika benar gajah makan menteri, maka gajah kita makan pion F2 skak, dan raja tidak bisa makan gajah atau geser ke D2 karena terkontrol kuda. Hanya ada satu petak untuk geser raja, yaitu ke E2. Setelah raja geser, lalu gajah ke G4 skak mat.